Welcome back to my channel teman-teman. Kita lanjut ya, mengenal lebih jauh tentang melatih otak bagian kedua. Otak itu elastis atau plastis ya? Sebelum kita jawab, kita mengerti dulu artinya apa itu elastis, apa itu plastis. Sebuah karet gelang, ini ada karet gelang, yang ditarik dari salah satu sisinya, kita tarik salah satu sisinya, kanan atau kiri akan melar. Lepaskan tarikan, kita lepas tarikannya, maka karet gelang akan balik ke ukuran semula. Dia balik ke ukuran semula. Peristiwa ini disebut elastis. Ya, jadi kalau ada karet gelang, kita tarik begini, ya, kita lepas salah satu sisinya, dia akan balik lagi seperti semula. Itu yang dimaksud dengan elastis. Sedangkan satu lagi, sebuah plastik. Ini plastik, sebuah plastik atau kantong plastik yang ditarik salah satu atau kedua sisinya. Saya tarik ini salah satu sisinya ya. Ini seperti ini. Saya tarik ya. Akan mengalami perubahan ukuran menjadi melar. Ya, ini menjadi melar. Kantong plastik ini atau plastik tidak akan balik kembali ke bentuk semula. Hal ini disebut plastis. Ya, ini nggak balik lagi ke bentuk semulanya. Nah, otak manusia itu adalah plastis. Yang ini, ya, nggak akan balik lagi ke bentuk semulanya ya. Kalau kita udah tarik-tarik seperti ini, ya kita bentuk seperti ini, nggak akan balik lagi ke seperti kondisi plastik semula. Artinya otak manusia itu bisa dibentuk. Dalam pengertian kita mau belajar apa saja, latihan terus-menerus dan konsisten. Maka itu akan terbentuk di dalam otak kita. Ada pepatah, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Itu benar. Ya, jika belajar terus-menerus, anak belajar terus-menerus, maka akan menjadi lebih baik. Bahkan terbaik, tidak menutup kemungkinan tentang hal itu. Melatih otak dengan stimulasi, rangsangan belajar yang dilakukan secara berulang-ulang, konsisten mengenai harinya ditentukan, harinya kapan, jamnya jam berapa, sampai jam berapa lama, terus-menerus. Jadi nggak bisa sesekali aja belajarnya, ya. Tapi harus ada jadwal tertentu, hari, jam, berapa lama, itu terus-menerus konsisten dilakukan. Dalam jangka panjang adalah stimulasi terbaik yang menghasilkan pengalaman. Hal ini akan merubah struktur dan fungsi otak. Misalnya, anak belum bisa nulis tapi bisa megang pensil, nggak bisa buat huruf A. Jadi tangannya dipegang, diikutin, diputer, bagaimana cara muternya huruf A, begitu terus, ya. Dan nggak bisa sekali, dua kali aja diajarin. Kalau belum bisa A, ya terus dilatih terus A-nya sampai bisa. Nah, seperti itu contohnya. Lalu contoh lainnya, misalnya seorang praktek berdagang dari hari ke hari, maka ia akan mahir berdagang. Daripada yang hari ini dagang, besok nggak dagang. Besok lagi nggak dagang, besoknya lagi dagang. Tapi beda hasilnya dengan tiap hari terus belajar berdagang. Maka dengan proses yang panjang akan menghasilkan satu pengalaman yang luar biasa. Akan jago ya, dibilang, oh orang ini jago nih dagangnya, ya. Ya karena latihannya setiap hari dagangnya. Lalu untuk contoh yang real ya, ponakan saya Velsia. Velsia itu mulai belajar les dari umur 3 tahun,
terus-menerus berlatih sampai sekarang umurnya 10 tahun ya, kemajuannya tuh sangat-sangat pesat ya, karena konsisten, lalu dukungan orang tua sangat penting, dan dia juga mau menggali, menemukan, mengasah bakat atau talenta anak. Apapun itu, seni, akademik, terus perlu digali melalui belajar. Sesudah anak bisa, orang tuanya melakukan apa? Ya, biasanya itu ada pujian, ih kamu pinter loh, kamu hebat nih, yang ini bisa, ya seperti itu. Lalu reward sederhana, katakanlah anaknya suka makan lemper, ya, lemper ayam. Nah, itu dikasih juga tuh lemper ayamnya, disediakan, atau cookies, ya. Nah, dari orang tua sangat diperlukan anak. Bersama orang-orang yang dicintainya, anak akan semakin merasa dicintai. Maka akan semakin bagus struktur otak yang dibentuk dan semakin hebat kemampuannya. Anak akan semakin rajin. Latihan otak dengan belajar, berlatih, berjuang secara antusias. Menjadikan pembelajaran sebagai bagian kehidupan yang menyenangkan. Kalau dia tahu bahwa belajar itu menyenangkan, anak tuh nggak akan ignore ya. Dia biasanya tahu kapan waktunya akan belajar. Dia menanggapinya dengan santai-santai, tanpa paksaan, ya. Nggak akan menolak sih biasanya. Lalu kesimpulannya apa? Anak-anak itu perlu satu kesempatan untuk belajar dengan cara jam, hari, berapa lama diulang-ulang terus-menerus akan membuat jalur, ya, jalur di otak, ya, pathway, ya, yang nyambung terus daripada misalnya gini, belajar hari ini, besok enggak, berarti bolong, besok lagi bolong, enggak lagi. Sedangkan kalau belajar terus-menerus ini akan terus alurnya bagus ya, nggak putus-putus, ya. Seperti yang saya tulis di sini, satu lapis garisnya cuma tipis saja. Tapi kalau 4 lapis garisnya tebal. Begitu juga dengan anak. Kalau belajarnya diulang-ulang sampai berlapis-lapis maka akan tebal. Jalur atau pathway di otaknya juga berkembang dengan baik. Oke, sekian dulu penjelasan saya atau sharing saya saat ini. Bila mana bermanfaat, silahkan like, komen, dan subscribe. Thank you ya. See you.